Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Yulia Sari, NIM saya 1930 202294. Saya di sini saya dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang instrumen evaluasi pembelajaran jenis non-tes. Sebelum saya melanjutkan pembahasan yang lebih jauh, di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa sih itu instrumen evaluasi pembelajaran. Nah, instrumen dalam lingkup evaluasi pembelajaran ini berarti adalah perangkat yang mengukur hasil belajar siswa yang mencakup hasil belajar dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, instrumen evaluasi pembelajaran jenis non-tes ini lebih cocok digunakan untuk pengembangan dalam ranah afektif dan psikomotorik, karena berbeda dengan instrumen jenis non-tes, jenis tes, yaitu mereka mengutamakan ranah kognitif. Nah, ada beberapa instrumen evaluasi pembelajaran jenis non-tes, yaitu yang pertama adalah observasi. Nah, observasi ini secara umum berarti pengamatan. Jadi, observasi ini dalam evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena yang bertujuan untuk pengumpulan data dan informasi serta mengukur faktor-faktor yang diamati, khususnya kecakapan sosial. Nah, observasi ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Salah satu yaitu kelebihannya, yaitu observasi ini cocok digunakan untuk berbagai fenomena, kemudian cocok juga untuk mengamati perilaku. Selain itu juga banyak aspek yang tidak dapat diukur dengan tes tetapi bisa diukur dengan jenis non-tes ini atau observasi ini. Namun kelemahannya yaitu pelaksanaan yang sering terganggu, keadaan cuaca, atau kesan yang kurang baik dari observer maupun observinya. Kemudian ada masalah yang sifatnya pribadi, sulit untuk diamati. Ada juga apabila memakan waktu yang lama akan menimbulkan kejenuhan. Kemudian ada jenis wawancara atau interview. Nah, wawancara ini merupakan salah satu bentuk instrumen jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi untuk menjelaskan suatu kondisi tertentu, melengkapi penyelidikan ilmiah, atau untuk mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Wawancara ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara bebas atau wawancara terpimpin. Nah, wawancara bebas ini di mana responden ini mempunyai kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya tanpa dibatasi oleh patokan-patokan. Sedangkan wawancara terpimpin ini responden hanya bisa memilih jawaban yang sudah disiapkan oleh penanya. Nah, di sini kelemahan dari interview ini kelemahannya yaitu jika subjek yang ingin diteliti banyak, maka akan memakan waktu yang banyak pula. Kemudian terkadang wawancara ini berlangsung berlarut-larut tanpa arah. Kemudian adanya sikap yang kurang baik dari responden maupun penanya. Kelebihannya yaitu dapat memperoleh informasi secara langsung sehingga objektivitas dapat diketahui. Selain itu juga dapat memperbaiki proses dan hasil belajar. Pelaksanaannya juga lebih fleksibel, dinamis, dan personal. Kemudian ada sikap skala atau attitude skill. Nah, sikap ini merupakan suatu kecenderungan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara metode, teknik, dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa orang-orang maupun berupa objek-objek tertentu. Sikap ini mengacu kepada perbuatan atau perilaku seseorang yang tetapi tidak berarti semua perbuatan identik dengan sikap. Salah satu model untuk mengukur sikap yaitu dengan menggunakan skala sikap yang dikembangkan oleh Likert. Nah, dalam skala Likert, peserta didik tidak disuruh memilih pertanyaan-pertanyaan yang positif saja, tetapi juga pernyataan-pernyataan yang negatif.
Kemudian ada daftar cek. Nah, daftar cek ini adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Penilaiannya tinggal memberikan tanda centang pada setiap aspek yang sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Salman Al-Farisi, NIM 1930202273. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman tadi. Langsung saja, skala bertingkat. Instrumen skala penilaian memberikan solusi atas kekurangan daftar cek yang hanya mampu mencatat keberadaan fenomena-fenomena tertentu. Skala penilaian memungkinkan pengamat untuk mengetahui keberadaan fenomena tertentu sekaligus mengukur intensitas fenomena tersebut dalam tingkatan-tingkatan yang telah disusun. Namun skala penilaian memiliki beberapa kelemahan, yaitu dengan adanya halo effect, yaitu efek dari kesan atau penilaian umum generosity effect, yaitu keinginan untuk berbuat baik dengan memberi nilai tinggi, dan carry over effect, yaitu pengamat tidak dapat membedakan antara fenomena satu dengan fenomena yang lain. Lalu angket merupakan alat untuk mengumpulkan, mencatat data, mencatat informasi, pendapat, dan paham dalam hubungan kausal. Angket dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu angket berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua jenis, yaitu angket berstruktur dan angket tidak berstruktur. Angket berstruktur ini terbagi lagi menjadi tiga, yakni bentuk jawaban tertutup, yaitu angket yang telah menyediakan alternatif jawaban. Lalu yang kedua, bentuk jawaban tertutup tetapi alternatif terakhir merupakan jawaban terbuka yang dapat memberikan kesempatan kepada responden untuk memberikan jawaban secara bebas. Lalu yang ketiga, bentuk jawaban bergambar, yaitu angket yang memberikan alternatif jawaban berupa gambar. Sedangkan angket tidak berstruktur merupakan angket yang memberikan jawaban secara terbuka. Angket ini memberikan gambaran lebih tentang situasi, namun kurang dapat dinilai secara objektif dan tidak dapat diukur secara statistik, sehingga data yang diperoleh sifatnya umum, sedangkan ditinjau dari respondennya menjawab, maka angket dapat dibedakan menjadi dua, yaitu angket langsung dan angket tidak langsung. Angket langsung ini disebut langsung apabila angket dikirimkan dan diisi langsung oleh orang yang akan dimintai jawaban tentang dirinya. Sedangkan angket tidak langsung, angket ini diisi oleh orang yang bukan dimintai keterangan tentang dirinya. Berikut ini merupakan langkah-langkah menyusun angket. Yang pertama, menyusun kisi-kisi angket. Kedua, menyusun pertanyaan-pertanyaan dan bentuk jawaban yang diinginkan. Ketiga, membuat pedoman cara menjawab. 4, melakukan uji coba angket untuk mengetahui kelemahan angket tersebut. 5, merevisi angket berdasarkan hasil uji coba. 6, menggandakan angket sesuai jumlah responden. Sama halnya dengan instrumen lain, angket juga memiliki beberapa kelemahan dan keunggulan. Antara lain, kelemahannya, yang pertama ada kemungkinan angket diisi orang lain yang bukan menjadi target. Lalu yang kedua, target menjawab berdasarkan alternatif jawaban yang tersedia. Sedangkan keunggulannya adalah, yang pertama, responden dapat menjawab dengan bebas tanpa dipengaruhi hubungan dengan peneliti atau penilai. 2, informasi yang terkumpul lebih mudah karena homogen. Dan 3, dapat mengumpulkan data dari jumlah responden yang relatif banyak. Adapun studi kasus. Studi kasus adalah mempelajari individu dalam proses tertentu secara terus-menerus untuk melihat perkembangannya. Misalnya peserta didik yang sangat cerdas, sangat lamban, sangat rajin, sangat nakal, atau kesulitan dalam belajar. Untuk itu guru menjawab 3 pernyataan ini dalam studi kasus, yaitu mengapa kasus tersebut bisa terjadi, lalu apa yang dilakukan oleh seseorang dalam kasus tersebut, dan bagaimana pengaruh tingkah laku seorang terhadap lingkungan. Studi kasus sering digunakan dalam evaluasi pembimbingan dan penelitian studi. Ini menyangkut integrasi dan penggunaan data yang komprehensif tentang peserta didik sebagai suatu dasar untuk melakukan diagnosis dan mengartikan tingkah laku peserta didik tersebut dalam melakukan studi kasus. Guru harus terlebih dahulu mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai teknik dan alat pengumpul. Salah satu alat yang digunakan adalah depth interview, yaitu melakukan wawancara secara mendalam. Jenis data yang diperlukan antara lain latar belakang kehidupan, latar belakang keluarga, kesanggupan dan kebutuhan perkembangan kesehatan, dan sebagainya. Namun seperti halnya alat evaluasi yang lain, studi kasus juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah dapat mempelajari seseorang secara mendalam,
secara komprehensif sehingga karakternya dapat diketahui selengkap-lengkapnya. Sedangkan kelemahannya adalah hasil studi kasus tidak dapat digeneralisasikan, melainkan hanya berlaku untuk peserta didik itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Oktaperlin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu sosiometri. Sosiometri merupakan suatu prosedur untuk merangkum, menyusun, dan sampai batas tertentu dapat mengkualifikasikan pendapat-pendapat peserta didik tentang penerimaan terhadap sesama serta hubungannya di antara mereka. Adapun langkah-langkah dalam menentukan sosiometri, yang pertama yaitu memberikan petunjuk atau pertanyaan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu mengumpulkan jawaban yang sesungguhnya dari peserta didik. Yang ketiga yaitu memasukkan jawaban ke dalam tabel. Yang keempat yaitu menggambarkan jawaban dalam sebuah sosiogram. Adapun inventory kepribadian yaitu hampir serupa dengan tes kepribadian. Namun pada inventory kepribadian ini jawaban peserta didik selalu benar dan menyatakan sesungguhnya. Adapun teknik pemberian penghargaan kepada peserta didik. Teknik pemberian penghargaan kepada peserta didik ini penting dikarenakan banyak respon atau tindakan positif yang dilakukan peserta didik yang diakibatkan oleh proses belajarnya yang diperhatikan. Apabila guru itu memberikan penghargaan atas tindakan yang positif, maka dalam berbagai bentuk, maka siswa itu akan meningkatkan belajarnya dan termotivasi akan hal tersebut. Adapun teknik pemberian penghargaan yang pertama itu teknik verbal. Teknik verbal ini bisa jadi penghargaan berupa pujian, dukungan, ataupun dorongan. Yang kedua itu teknik nonverbal. Teknik nonverbal ini merupakan pemberian penghargaan secara verbal atau melalui tubuh, yaitu seperti tepuk tangan dan pengacungan jempol. Yang ketiga yaitu cara mendekati dan yang kedua yaitu dengan cara mendekati, dan ketiga yaitu sentuhan. Adapun pengembangan instrumen evaluasi non-tes dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu tes perbuatan. Tes perbuatan ini berhubungan dengan sikap atau perilaku dari siswa tersebut yang meliputi kemampuan